Hari ini, materi yang akan kita bahas adalah usaha kesehatan sekolah, gigi, mata, dan jiwa. Yang pertama adalah usaha kesehatan sekolah. Pengertian dari usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang ditunjukkan kepada masyarakat sekolah, yaitu anak didik, guru, dan karyawan sekolah lainnya. Dasar pemikiran dari usaha kesehatan sekolah adalah A. Golongan masyarakat usia sekolah 6-18 tahun merupakan bagian yang besar dari penduduk Indonesia dan diperkirakan separuhnya adalah anak sekolah. Masyarakat sekolah merupakan masyarakat yang paling peka terhadap pengaruh modernisasi. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak dalam tahap pertumbuhan perkembangan sehingga mudah dibina dan dibimbing. Yang keempat, pendidikan kesehatan melalui masyarakat sekolah ternyata paling efektif karena masyarakat sekolah presentasi tinggi, terorganisir, peka terhadap pendidikan dan dapat menyebarkan modernisasi. Yang kelima adalah masyarakat sehat yang akan datang merupakan wujud dari kebiasaan sehat dan keadaan sehat yang dimiliki oleh anak-anak masa kini. Yang keenam adalah pembinaan kesehatan anak-anak sekolah, baik jasmani, rohani, dan sosial, merupakan suatu investasi bidang manpower negara kita. Tujuan dari UKS itu tersendiri ada dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah mempertinggi nilai kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta rehabilitasi anak sekolah dan lingkungannya, sehingga didapat anak-anak yang sehat jasmani, rohani, dan sosialnya. Sedangkan tujuan khususnya mencapai keadaan kesehatan anak-anak sekolah dan lingkungannya sehingga dapat memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang secara harmonis serta belajar secara efisiensi optimal. Ini kegiatan apa aja dalam UKS ya. Jadi kegiatan-kegiatan UKS itu ada 3. Yang pertama adalah lingkungan kehidupan sekolah yang sehat atau health school living. Yang kedua adalah pendidikan kesehatan atau health education. Yang terakhir adalah usaha pemeliharaan kesehatan sekolah atau health service in school. Yang kedua tadi adalah usaha kesehatan sekolah, yang kedua adalah usaha kesehatan gigi di sekolah ya. Jadi kesehatan UKGS atau usaha kesehatan gigi sekolah disingkat dengan UKGS, ada kegiatannya adalah apa saja? Yang pertama adalah pendidikan kesehatan dan kebersihan gigi, mulut dan gigi. 2. Pencabutan gigi sulung dan gigi tetap yang dapat dilakukan dengan anestesi lokal. Yang ketiga, tambalan yang umumnya pada amalgam pada gigi sulung atau gigi tetap yang tidak memerlukan pengobatan urat saraf. Yang ketiga adalah usaha kesehatan mata. Penyakit mata ada yang menular dan ada yang tidak menular dan akan menyebabkan kebutaan jika tidak diobati dengan segera. Usaha-usaha yang dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit mata ada 3 hal, yaitu yang pertama, mencegah timbulnya penyakit mata. Yang kedua, pengobatan dan perawatan penderita mata untuk penyembuhan dan meniadakan sumber penularan bila penyakitnya menular. Yang ketiga adalah rehabilitasi penglihatan atau visus dan rehabilitasi estetika atau keindahan. Penyakit mata yang terdapat di kalangan masyarakat Indonesia itu ada yang penyakit menular dan ada yang penyakit tidak menular. Kita akan bahas dulu adalah penyakit yang menular. Yang pertama adalah namanya gonoblenorrhoe. Gonoblenorrhoe adalah penyakit mata yang terjadi pada bayi yang baru lahir karena ibunya menderita gonorrhoe. Ya, penyakit singa ya. Singa ya, penyakit kelamin ya. Gejalanya adalah mata bayi bengkak, bernanah dan tidak dapat membuka mata. Dalam waktu 3 minggu bola mata akan pecah dan menyebabkan buta selama-lamanya. Bila pengobatan diberikan dalam 1 minggu pertama, masih ada kemungkinan untuk tertolong.
Terus selain itu juga gonorrhea dapat juga terjadi pada orang dewasa yang menderita gonorrhea secara autoinfeksi. Jadi autoinfeksi itu infeksinya tidak langsung, bisa melalui tangan atau handuk ya. Kemudian yang kedua adalah trakoma. Trakoma adalah penyakit mata yang disebabkan oleh virus dengan gejala mata terasa sangat gatal, seperti ada pasir pada matanya dan sering berair. Bulu mata itu dapat membalik ke dalam sehingga menggores bola mata yang berakibat luka, bernanah, dan kebutaan bila tidak segera diobati. Penularannya dapat melalui kontak langsung melalui sapu tangan, handuk, atau oleh lalat. Ya, itu penyakit yang menular ya, penyakit mata menular ada gonorrhea dan ada trakoma. Sekarang kita bahas adalah penyakit mata yang tidak menular. Yang pertama adalah keroptalmia. Keroptalmia adalah kelainan pada mata, terjadi kekeringan pada selaput lendir atau bagian putih mata atau konjungtiva, dan selaput bening atau bagian hitam mata atau disebut juga kornea akibat kekurangan vitamin A. Ini ada tahapan terjadinya keroptalmia. Yang pertama adalah hemerolopia atau butuh senja, abun senja atau disebut juga rabun ayam. Di mana gejalanya adalah penglihatan menurun pada senja hari, pada sore hari, bahkan tidak dapat melihat di lingkungan yang kurang cahaya. Yang kedua adalah kerosis konjungtiva, yaitu gejalanya adalah selaput lendir tampak kering, keriput, berpigmen dengan permukaan terlihat kasar dan kusam. Yang ketiga ada kerosis konjungtiva atau bercak bitot. Gejalanya adalah sama dengan kerosis konjungtiva, tapi ditambah dengan bercak putih seperti busa atau keju. Ya, jadi bercak bitot itu seperti keju, terutama di daerah celah mata sisi luar. Dalam keadaan berat, tampak mengering meliputi seluruh permukaan konjungtiva. Ya, konjungtivanya itu tampak menebal, berlipat-lipat dan berkerut. Ini bisa diobati dengan pemberian kapsul vitamin A dengan benar. Tahapan ini akan membaik dalam waktu 2-3 hari. Terus selain itu juga kelainan akan menghilang dalam waktu 2 minggu. Yang keempat adalah kerosis kornea. Jadi kekeringan konjungtiva terjadinya pada kornea. Korneanya itu tampak suram, kering, dan permukaan kasar. Sama seperti kerosis konjungtiva, kerosis kornea pun dilakukan pengobatan dengan pemberian kapsul vitamin A dengan benar. Tahapan ini akan membaik selama 2-5 hari dan kelainan akan menghilang dalam waktu 2-3 minggu. Yang kelima adalah keratomalacia atau ulcerasi kornea. Ini dimana gejalanya itu korneanya melunak seperti bubur dan terjadi ulkus atau perlukaan kornea. Pada tahapan ini dapat terjadi perforasi atau pecahnya kornea. Ya, jadi bila kita menemukan kasusnya pada tahap ini akan terjadi kebutaan yang tidak dapat disembuhkan karena memang sudah terlalu parah seperti itu. Yang terakhir baru ada namanya keroptalmia. Keroptalmia itu kornea matanya tampak menjadi putih atau bola matanya mengempis. Ya, sama seperti kerotomalacia ya. Jadi bila kita mendapatkan kasus pada keroptalmia itu akan terjadi kebutaan yang tidak dapat disembuhkan. Itu penyakit mata yang tidak menular atau juga keroptalmia ya. Ini ada beberapa yang beresiko terjadi keroptalmia biasanya pada bayi. Yang pertama itu pada bayi yang berat badannya rendah atau kurang dari 2,5 kg. Kemudian 2, anak yang tidak mendapatkan dasi eksklusif. Yang ketiga adalah anak yang tidak mendapatkan makanan pengganti ASI yang baik, cukup mutu dan jumlahnya. Yang keempat, anak yang kekurangan gizi di bawah garis KMS. Kelima, anak yang menderita infeksi kayak campak, diare, TBC, pneumonia,
dan cacingan. Yang keenam adalah anak dari keluarga miskin. Ketujuh, anak yang tinggal di daerah pengungsian. Kedelapan, anak yang tinggal di daerah dengan sumber vitamin A yang kurang dan adanya pantangan terhadap sumber vitamin A. Yang kesembilan, anak yang tidak pernah mendapatkan kapsul vitamin A dan imunisasi ke puskesmas atau posyandu. Yang terakhir adalah anak yang kurang atau jarang makan makanan sumber vitamin A. Usaha untuk pencegahan dan pengobatan keroptalmia itu ada 4. Yang pertama adalah mencari anak yang jarang atau tidak pernah ke posyandu atau puskesmas dengan melakukan kunjungan rumah ke rumah, sweeping atau door to door untuk memberi kapsul vitamin A. Kemudian yang kedua, setiap bayi usia 6-11 bulan mendapatkan 1 kapsul vitamin A berwarna biru. Yang ketiga, untuk balita usia 1-5 tahun mendapatkan 1 kapsul vitamin A berwarna merah 2 kali setahun, dan ibu nifas, nanti ibu yang setelah melahirkan mendapatkan 1 kapsul vitamin A berwarna merah. Yang terakhir adalah penyuluhan tentang kapsul vitamin A dan bahan-bahan makanan sumber vitamin A. Itu tentang keroptalmia. Kemudian yang tadi kan yang kedua adalah glukoma. Glukoma adalah penyakit di mana tekanan bola mata menjadi tinggi, biasanya terdapat pada orang yang berusia 40 tahun ke atas, dapat menyebabkan kebutaan bila tidak segera diobati. Yang ketiga adalah katarak. Ya, penyakit di mana lensa mata menjadi kusam, tidak tembus cahaya sehingga visus atau penglihatan berkurang dan buta sama sekali. Ini hanya terjadi pada orang yang berusia lanjut. Sekarang kita ke usaha rehabilitasi visus. Jadi usaha rehabilitasi penglihatan atau visus ini ada 3. Yang pertama, menyediakan kacamata bagi penderita yang memerlukan. Kemudian transplantasi kornea pada penderita yang korneanya keruh. Yang ketiga adalah operasi pada mata katarak. Itu usaha rehabilitasi penglihatan. Yang terakhir adalah rehabilitasi estetika. Yang pertama adalah penggunaan mata palsu dan operasi mata juling. Itu tentang usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan gigi, dan usaha kesehatan mata. Cukup untuk materi hari ini.